Tuhan, kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan ini adalah hari pertama di bulan November. Kita mau memasuki bersama dengan Tuhan. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Bapak Ibu yang ada di mana saja tentunya juga sudah menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu yang tidak hadir di tempat ini, yang mengikuti dari tempat lain, untuk menyediakan. Nanti kita akan ada perjamuan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bulan ini kita akan masuki dengan tema bijaksana. Biarlah kita semua boleh belajar menjadi bijaksana. Amin. Hambanya sudah berada di tempat ini. Selamat datang Bapak Pendeta Revi Awandatu. Bersama-sama kita akan menyembah Dia. Kita angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Nanti dengan hormat Ibu Tresia akan memimpin doa pembukaan. Kita mau mensyukuri apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Terjadi di hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku syukur Bapa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap limpah syukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk beribadah di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami akan duduk sehidangan dengan Engkau. Kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang begitu besar bagi hidup kami. Karena rancangan-Mu sungguh indah di dalam hidup kami. Adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih ya Aba, buat hari ini, di mana Engkau telah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk menyampaikan sebagian isi hati-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus segala beban umat-Mu yang datang di tempat ini, dengan segala sakit penyakit, pulang dengan membawa kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan kelemahan, pulang dengan kekuatan yang baru. Amin. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini. Jika ada yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, sebentar kami juga akan duduk sehidangan dengan Engkau. Kami ingin Tuhan Yesus menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami dikuatkan, kami dihiburkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang belum hadir di tempat ini. Percepatlah langkah mereka. Segala halang-halangan di jalan Tuhan, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Biar kami dapat memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Tresia. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mengucap syukur karena pada saat ini kita sudah ada di rumahnya. Kita mau angkat pujianku masuki gerbangnya. Kita bawa sukacita kita di dalam lagu ini. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Pujian, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pernah dalam keadaan tidak girang? Sering ya Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa kegirangan yang Tuhan berikan tidak hanya ketika kita menyanyikan sebuah lagu yang girang. Tetapi sungguh pada satu saat ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dalam kondisi tidak girang, tiba-tiba kita bisa merasakan bahwa sukacita Tuhan itu datang tidak dengan kekuatan kita, tidak karena situasi di sekeliling kita, tapi sungguh Dia menggirangkan kita dengan kuasa-Nya. Amin. Amin. Karena itu kita mau angkat pujian berikut ini. Memang Tuhanlah pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Ku dikuatkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Haleluya. Harapanku hanya Yesus saja yang di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Ku dikuatkan kokoh bagai karang.
hebatnya manusia. Ada saatnya kita memang menyadari bahwa kita sungguh tidak bisa hidup tanpa ada satu yang sungguh kita bisa harapkan. Amin. Dan kita berbahagia karena Tuhan menjadi pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan biarlah di dalam hidup kita, karena Dia pengharapan kita, selalu ada saat kita menyatakannya dengan nyanyian. Kita mau angkat pujian. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Bila kita boleh terus menyanyi tentang kebaikan Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, yang ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutu mengikatku, puji. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Katakan haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi kita katakan haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Amin, amin. Kalau Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Kita mau angkat pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam. Bapak Ibu yang menghadapi persoalan, jangan takut. Tuhan ada beserta dengan Bapak Ibu. Dia memimpin kita. Dengarkan bisikan Tuhan, kita akan tahu kemana Tuhan menuntun kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Katakan ini dengan iman Bapak Ibu. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu
sebab Kau besertaku. Ini pernyataan iman kita. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Amin, haleluya. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan untuk Bapa kita, Allah kita yang luar biasa. Saya percaya lagu ini menghibur kita semua, walaupun saat ini sedang dalam pergumulan, karena ini sungguh menguatkan kita. Kebajikan, kemurahan Tuhan Dia janjikan selalu mengikuti kita. Amin. Dan sebentar lagi Dia akan melengkapi kita dengan firman-Nya. Kita mau buka hati kita Bapak Ibu. Kita hanya mau menyerahkan, menunjukkan pikiran kita kepada Dia. Kita angkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. Haleluya. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau
Benar Bapak, karena Kau ada, maka kami ada Bapak. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama untuk menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai Bapak Pendeta Revi Awundato untuk memberitakan isi hati-Mu, agar kami semua boleh mengerti akan firman-Mu. Kami boleh melakukan apa yang Engkau inginkan kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sungguh sangat bersuka cita kalau kami bersama-sama saudara yang lain boleh beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua doa serta ucapan syukur kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Waluyo. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk silentkan handphone kita masing-masing. Dan saat ini percayalah Tuhan berbicara untuk masing-masing kita. Kita arahkan kepada Tuhan. Dan selanjutnya saya silakan kepada hambanya Bapak Pendeta Revi Awundato. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Dan seperti yang biasa saya sampaikan, ternyata sudah bulan November lagi. Begitu cepat dan harus sudah siap-siap lagi dengan Natal. Cuman Natal kita agak berbeda karena perang yang ada di Israel itu sudah persis 4 minggu ya sejak terjadinya. Dan memang kita percaya Israel tidak akan kalah, setidaknya saat ini. Namun demikian firman Tuhan di Mazmur 122 bicara kita harus berdoa untuk kedamaian Yerusalem. Ya, pray for the peace of Jerusalem. Dan siapa yang mencintainya akan mendapat sejahtera. Jadi tidak ada salahnya kita tetap berdoa agar Yerusalem, satu-satunya kota yang dari dulu dan sampai nanti kita akan tinggal di sana, Yerusalem yang baru, boleh mendapat kedamaian. Dan kita yang mencintainya disebut juga sekali lagi akan mendapat kesejahteraan. Mencintaimu akan mendapat sentosa. Hujan kemarin tuh luar biasa ya saudara ya. Tidak saja di sini tapi di Cianjur pun. Tidak sampai 50 meter dari rumah kami ada pohon mahoni yang umurnya mungkin itu 100 tahun lebih itu. Dahan besarnya jatuh jadi menutup jalan. 3 mobil tertimpa. Itu pohonnya kelihatan dari rumah. Dan saking besarnya dan banyak orang bilang kalau hujan itu berkat ya. Dan gereja kami di Cianjur juga mendapat berkat dari hujan itu. Lantai satunya tergenang air sampai mata kaki. Saudara bayangkan kalau yang pernah ke GPDI Cianjur kok bisa ya, gereja yang ada di jalan yang menurun ada air masuk. Jadi airnya bukan meluap dari kali atau dari jalan, tapi airnya masuk dari lubang angin yang ada di tembok. Jadi hujan anginnya tuh betul-betul luar biasa. Ya, terima kasih. Jam 9 pas itu artinya. Waktu saya minum obat. Jadi bicara mengenai tempat tinggal, Yerusalem adalah disebut juga rumah Tuhan ya, di mana Tuhan bersemayam. Kita akan lihat satu tema yang baru, bijaksana. Bijaksana diambil dari satu ayat yang kita sudah kenal semua, yaitu Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Saudara yang kekasih, untuk mengerti bagaimana ayat ini berada di dalam satu kondisi dan dalam satu kaitannya dengan satu fatsal yang lengkap, kita akan coba membaca satu fatsal. Ya. Jadi karena hari ini saya tidak pulang ke Cianjur, saya punya waktu lebih untuk saudara. Saudara siap mendengar firman Tuhan 1 jam? Puji Tuhan. Mari kita lihat dari ayat yang pertama. Ya, minum obat. Mari kita baca ya, Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya, bahasa Inggrisnya from everlasting, sampai selama-lamanya, to everlasting, you are God. Mazmur 90, Mazmur saudara tahu, ada 150 fatsal. Tapi Mazmur 90 ini Mazmur yang tertua yang ditulis. Banyak penulis Mazmur, ada Daud, ada Salomo, dan ada teman-teman atau bawahan Daud. Tapi Mazmur 90 ini Mazmur yang tertua karena penulisnya Musa. Musa hidup ribuan tahun sebelum Daud. Dan Mazmur 90 ini adalah sebuah doa. Kita harus paham dari ayat yang kita baca tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa, itu satu petikan singkat dari dosa Musa yang dia naikkan. Yang isinya itu fatsal adalah 17 ayat. Satu ayat bicara begitu. Nah, doa Musa dia buka dengan satu kata-kata, ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, our dwelling place, tempat kami tinggal. Kalau dalam bahasa aslinya seperti rumah kami. Kalau saudara tahu Musa itu tinggal di mana saat dia menulis ini, itu ada satu pernyataan yang luar biasa. 40 tahun pertama Musa dia habiskan di istana Mesir. Dengan satu jabatan yang kedua setelah raja, pangeran disebutnya. Enggak kekurangan apa-apa, kemuliaan dia ada. 40 tahun kedua, dia tinggal memang di padang pasir Midian, tapi dengan keluarganya, istrinya, dengan mertuanya, anak-anaknya. Satu rumah yang memang kita kenal, itu rumah. Di mana ada anak-anak dan istri dan keluarga besar kita. Tapi Musa menulis, Engkaulah Tuhan tempat perteduhan rumah kami. Selama turun-temurun. Dia tulis di 40 tahun terakhir. Dan kita tahu 40 tahun terakhir hidup Musa dihabiskan di mana? Bukan di istana, bukan bersama keluarganya. Tapi di tenda. Di tempat yang berpindah-pindah. Enggak pernah menetap. Tapi justru di saat-saat seperti itu dia bilang, oh Tuhan, Engkau rumahku, rumah kami. Makanya tadi pemimpin pujian Ibu Dokter bilang, sukacita kita bukan ditentukan dari situasi kita. Tapi sukacita kita ditentukan oleh pribadi yang memiliki dan yang kita miliki, yaitu Tuhan Yesus. Musa bicara seperti itu. Tempat perteduhan dia, rumah dia bukan ditentukan di mana dia banyak habiskan waktu di situ. Tapi dia dengan iman berkata, rumah bukan sekedar fisik, tapi kerohanian secara roh. Dan saudara tahu rumah itu. Tempat tinggal itu. Rumah adalah tempat yang selalu kita rindukan saat kita capai, saat kita lelah dalam bekerja. Saat kita kembali ke rumah, itu seperti semua kelelahan kerja kayak hilang. Kenapa? Enak rumah itu.
Nah Musa bilang, aku seperti itu Tuhan. Engkau Tuhan tempat perteduhanku. Karena dia menemukan kedamaian saat dia datang kepada Tuhan. Saat dia ada bersama dengan Tuhan. Saat dia bersekutu dengan Tuhan. Ini penting. Doa dibuka dengan satu pengakuan Musa kepada Tuhan. Siapa engkau? Engkau rumahku. Dan aku adalah yang tinggal di dalamnya. Itu akan menentukan perjalanan hidup saudara selanjutnya. Di mana sehari-hari saudara menempatkan hati dan harapan saudara sebagai tempat berteduh. Apa Tuhan? Atau hal-hal yang lain yang bukan Tuhan. Yang terlalu banyak untuk saya sering sebutkan berulang-ulang. Bahwa Tuhan bukan tempat perteduhan kita. Tuhan hanya tempat nomor 2, nomor 3. Kalau kita udah kepepet baru kita ke sana. Tapi rumah selalu kita pulang tiap hari. Di situ kita bisa istirahat. Di situ kita bisa habiskan waktu dengan tenang. Dan Musa bilang itu, engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan di ayat kedua dia juga bilang, dari kekekalan sampai kekekalan. Rumah dia tidak ditentukan dari situasi atau lokasi. Rumah dia ditentukan dari hubungan dia dengan Tuhan itu sendiri. Dan doa yang baik, doa dari Musa, selalu ditentukan dari awal hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam surga. Hubungan dulu, siapa Tuhan? Oke, kita lanjut. Ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, engkau membalikan manusia ke dalam kehancuran. You turns man to destruction. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu sama seperti satu giliran jaga di waktu malam. Dia pertama bilang, Tuhan engkau tempat perteduhan. Engkau adalah kekekalan dari kekekalan. Engkau sudah ada sebelum bumi dijadikan. Engkau akan tetap ada setelah bumi yang kita kenal ini tidak ada. Baru dia masuk. Tapi kami ini seperti debu. Akan kembali kepada debu. Dan Tuhan engkau yang bilang, yang mengatur segalanya. Hei manusia, kalau sudah waktunya, pulang. Jadi debu lagi kamu. Makanya Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang paling sering dikutip atau dibaca di dalam rumah duka atau ibadah penghiburan. Karena senantiasa mengingatkan siapa Tuhan yang kekal dan siapa kita yang fana. Ayat 2, ayat 3 berurutan. Baru dia bilang, Tuhan engkau kekal dan kami fana. Manusia suka lupa. Manusia suka selalu ngomong sama apa yang dijalani beda. Ngomong tahu bahwa kita fana, tahu kita bakal mati. Tapi kita menjalani hidup seperti akan hidup selama-lamanya. Sedangkan ada orang bijak bilang, hiduplah seperti kamu akan mati besok. Maksudnya supaya apa? Coba supaya mawas diri, supaya sadar. Musa sadar dirinya debu. Dirinya tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang kekal. Ini doa yang baik. Setelah dia menunjukkan siapa Tuhan dalam kebesarannya, dia sadar siapa dia manusia dan merendahkan diri di hadapan Tuhan yang maha besar itu. Di ayat yang keempat, di matamu 1000 tahun sama seperti satu hari saja apabila berlewat. Atau seperti satu giliran jaga
Coba lagi. Jangan dibalik. Ingat dan jalani hidup seperti kita akan kembali ke debu. Apa yang kita pegang, apa yang kita pakai sekarang, itu tidak akan kita bawa mati. Hidup kita bukan ditentukan dengan apa yang kita lakukan. Tapi hidup kita ditentukan dengan apa yang Tuhan lakukan, saudara. Dan Musa berkata seperti itu. Mari kita lanjut ayat yang ke-5 dan ke-6. Engkau menghanyutkan manusia mereka. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Coba dalam bahasa Inggrisnya. You carry them away as with a flood. They are as asleep. Engkau membawa mereka seperti mereka terhanyut dalam air atau banjir. Kan nggak kerasa kan hidup saudara? Kita di bayangan saya aja masih jelas waktu saya duduk di kursi SD, waktu saya di SMP, teman-teman sekolah saya, apa yang kami kerjakan, kami main. Waktu saya SMA, waktu saya kuliah. Dari umur 10 tahun sampai sekarang 40 besar, itu tuh masih ada. Dan kita kan gak sadar, aduh gak kerasa ya. Tahu-tahu udah 60 tahun lebih aja. Tahu-tahu udah 70 tahun lebih aja. Nggak kerasa kan? Karena Tuhan membuat kita seperti terhanyut. Makanya hanyut itu selalu menjadi punya konotasi yang membahayakan. Karena apa? Kita menjalani hidup ini tidak sadar. Kita seperti otomatis saja udah hidup mah biarkan mengalir seperti air. Nah yang kayak gitu lu ke bawah hanyut. Begitu lu sadar lu lupa. Ya Tuhan. Dan dibilang seperti tidur. Kalau dalam bahasa Indonesianya seperti mimpi. Mimpi tahu. Mimpi yang indah. Pernah saya mimpi punya naik mobil Ferrari merah. Begitu bangun dia. Begitu hidup kita. Keindahannya cuma sebentar. Begitu sadar, hilang itu semua. Dan Musa sadar. Orang yang mawas diri, sebetulnya dia sadar. Apapun yang dia miliki, keindahan apapun yang kita boleh jalani dalam hidup. Itu seperti mimpi. Dan hilang begitu saja. Makanya dibilang, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang, dan di waktu petang lisut dan layu. Rumput yang pagi itu digambarkan seperti rumput yang masih segar, yang masih muda. Saya masih ingat dulu juga, papa saya selalu bilang, juga dulu dia waktu muda. Waktu saya masih kuliah, saya masih bisa kalau pergi fitness itu ke gym 2 atau 3 jam saya habiskan waktu di sana. Begitu beres nggak ada masalah. Tapi sekarang, cuman push up 10 kali. Cuman yang kayak begini tuh squat ya. Squat 10 kali. Berulang-ulang 2 kali udah. Dulu saya pulang pergi Cianjur, Bandung kuliah. Dulu saya pulang pergi Jakarta kerja. Hari ini pulang pergi malam, besoknya seger biasa aja. Sekarang pulang pergi pelayanan Minggu. Itu baru segernya lagi hari Selasa malam saudara. 2 hari. Dan itu manusia. Musa bilang. Pagi waktu seger. Tahu-tahu udah kisut. Udah layu. Saya masih ingat kok. Kalau sekarang saudara. Waktu muka saya masih seger. Sekarang udah di sini garisnya, udah di dahi. Dan itu memang hidup itu semua dijalani.
Dan Musa kembali bilang, keindahan semua yang segar, semua yang muda akan menjadi layu pada akhirnya. Nah, ayat yang ke-7. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Bukan kami terkejut sebetulnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya terrified. Sangat-sangat menakutkan amarah Tuhan itu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Nah, kapan Musa menulis ini? Tidak ditulis dalam Mazmur 90. Tapi banyak ahli teologi coba menafsirkan dan mereka datang dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Musa menulis doa ini saat sesudah bangsa Israel, kalau saudara masih ingat, mengirim 12 mata-mata, 10 bilang tidak mungkin, Yosua Kaleb bilang mungkin kita masuk. Dan lebih banyak yang percaya kepada orang yang berkata negatif. Bangsa Israel marah, bersungut-sungut. Tuhan marah dan Tuhan bilang, karena kamu tidak percaya aku. Semua orang lelaki yang berumur 20 tahun lebih yang keluar dari Mesir tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Dan yang kedua, itu di bilangan 13 dan 14. Yang kedua di bilangan 20. Saat kakaknya Miriam dan kakaknya Harun itu meninggal. Dari dua tempat itu, Musa menjalani 40 tahun dalam pengembaraan. Dan kita percaya apa yang dia dengar setiap hari. Selalu, Pak Musa, ya kenapa? Orang itu dari suku Dan, sekian orang mati. Besok, Pak Musa, dari suku Benyamin, sekian orang mati. Lusanya, Pak Musa, setiap suku Isakar, suku Zebulon, suku Gad, suku Dan, mati. Setiap hari yang dia dengar adalah kematian, kematian, kematian. Dan waktu dia mengalami kehilangan kakaknya Miriam dan Harun juga. Kadang orang baru sadar saat dalam satu kondisi mendengar, aduh, ini mama aja baru kehilangan lagi satu sepupunya meninggal. Umurnya dekat lah, umur 70-an. Baru kalau kita tahu ada orang yang dekat kita meninggal, orang yang kita kenal, saudara kita, baru kita sadar. Dan Musa menulis doa ini di saat dia dalam pengalaman kehilangan terhadap orang-orang yang dia kenal. Dan itu semua terjadi karena dosa. Coba kita tempatkan ke dalam konteksnya. Dibilang sekali lagi ya, kami habis lenyap karena murka-Mu. Orang Israel yang keluar dari Mesir sebelum masuk Kanaan habis lenyap karena murka Allah. Kenapa? Karena dosa ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Manusia mati karena dosanya, khususnya bangsa Israel saat itu. Dan apa yang mereka alami sungguh mengenaskan. Mati karena kesalahan, bukan sesuatu hal yang membanggakan atau menyenangkan, saudara. Tapi lalu dia bilang, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Hidup di bawah kemarahan Tuhan. Musa menulis selesainya seperti hembusan nafas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu seperti
capek. Hidup di dalam hukuman Tuhan tuh capek. Hidup di dalam kesalahan yang kita buat itu capek. Dan Musa, bangsa Israel sudah merasakannya saat itu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti seperti hembusan nafas, dia bilang. Dan ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya cepat. Dan kami, apa saudara? Melayang lenyap. Nah, ini ayat banyak orang percaya bahwa hidup kita Tuhan beri 70 tahun. Tapi konteksnya Musa melihat karena hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang bersungut-sungut tidak percaya akan Tuhan, mereka mati. Jadi yang mati yang dia kenal itu maksimal 70 tahun banyak. Kalaupun lebih disebut kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Satu hamba Tuhan senior, teman papa waktu itu kami duduk makan. Ya Ref. Dan dia cerita bagaimana dia di bypass ya. Dia cerita juga bagaimana hamba Tuhan senior lainnya juga yang di bypass jantungnya. Bagaimana dia cerita satu hamba Tuhan lain juga yang cuci darah sudah puluhan tahun. Ya, dia kutip ayat ini. Ya, Ref. Kan firman Tuhan juga bilang usia manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, tapi habis itu kebanggaannya nggak ada, cuman kesukaran dan penderitaan. Dan disebut bilangnya berlalunya apa? Buru-buru. Saya baru nonton satu film di Netflix, dokumenter tentang Sylvester Stallone. Dan dia bilang di awal filmnya bagus. Hidup itu seperti saya kalau kita naik kereta api. Dan kita naik kereta api kita lihat view yang ada di luar. Dan view yang ada di luar itu kita lewat, foto-foto itu berlalu begitu saja. Kenangan itu ada dan cepat sekali. Masih ada iya, tapi begitu berlalu itu sudah hilang, tidak bisa kembali lagi. Apa yang sudah dijalani, hilang sudah. Dan dibilang, berlalunya buru-buru, cepat sekali kan saudara. Kalau saudara tadi ingat apa yang saya katakan, coba ingat-ingat waktu saudara kecil, umur 10, waktu masih ada papa mama. Waktu remaja, masih jelas kok di pikiran. Nggak ada saya yakin di antara saudara. Aduh saya lupa Ref waktu saya umur 10 tahun atau waktu saya SMP itu gimana saya dibesarin mama. Nggak ada. Bagaimana susahnya hidup saudara, makan mesti ngantri, makan mesti berbagi. Pasti jelas. Dan melayang lenyap. Kalau dalam bahasa Inggrisnya coba. Kalimat akhir. For it is soon cut off. Digunting. And fly away. Udah kayak layangan. Digunting talinya. Ditutup nafas hidungnya sama Tuhan. Pep. Udah fly away. Kita pergi dari dunia ini. Bersama apa yang kita perbuat, memori-memori kita hilang. Fly away. Bye-bye. Nah, Musa. Dia bilang seperti itu hidup manusia. Dia buka dengan satu kata-kata, Engkau Tuhan tempat perteduhan dari kekekalan sampai kekekalan. Dari ayat 3 sampai ayat 10, dia menjelaskan bagaimana manusia yang fana dalam kefanaannya, dalam hidupnya yang singkat. Seperti apa? Dan bagaimana rapuhnya gampang sekali itu di cut off. Makanya terakhir saya khotbah di sini, saat saya bilang ada orang muda yang kaya. Terus dia datang kepada Tuhan.
Terus dia bilang, jangan simpan hatimu kepada kekayaanmu, karena engkau akan mati pada malam hari ini juga. Sebetulnya hidup kita ini rapuh, saudara. Rapuh. Mati kita nggak tahu. Kapanpun bisa. Dan di cut off itu seperti bahasa listrik. Diturunin, habis udah waktunya. Enak kalau kita pakai token PLN. Masih bunyi. Ada peringatan. Enggak kayak gitu. Waktu papa saya meninggal memang ada peringatan? Enggak ada. Waktu jemaat tangan kanan mama saya meninggal, Pak An di Cianjur ada peringatan? Enggak ada. Kayak digunting aja langsung. Ayat 11. Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Maksudnya apa? Coba belajar bahwa kamu ini punya Tuhan yang berkuasa dan dia Tuhan yang tidak suka terhadap kesalahan dan dosa. Dan dia pengen Tuhan yang sadar bahwa kamu ini debu dan kamu ini hidup hanya sementara. Ada waktunya kamu kembali ke debu dan ada waktunya juga kamu akan diputus, cut off, dan kamu akan fly away. Makanya dari ayat 1 sampai 11 setelah dia bilang, dia doa, Tuhan engkau segalanya dan kami bukan apa-apa, baru datang ayat 12. So, ayat 12 buka. So, kalau dalam bahasa Inggrisnya, oleh karena itu ajar kami Tuhan. Kenapa mesti diajar? Karena manusia tidak tahu kan, berarti karena manusia bodoh. Karena manusia tidak paham artinya. Apa? Bahwa kefanaan, bahwa hidup yang sudah fana, yang singkat tapi diisi oleh dosa, bukan satu hidup yang berkenan dan bukan satu hidup yang menyenangkan dan bukan satu hidup yang membuat kita sukacita. Makanya dibilang hidup kami penuh dengan keluh. Seperti susah terus. Jadi dibilang, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kapan manusia menghitung hari-harinya? Saudara ingat, kalau saudara suka nonton film, orang ada di dalam penjara, terus dia kret gitu kan, 1 hari, 2 hari. Dia hitung hari-harinya. Atau dulu ada film Tom Hanks, Cast Away. Terdampar di satu pulau. Dia gambar juga hari-harinya dia hitung. Orang kalau udah dalam kesulitan, baru dia sadar menghitung hari. Tapi kalau orang tidak dalam kesulitan, hidupnya hanyut saja terbawa tanpa sadar, tanpa menghitung hari. Kita dulu zaman engkong mak saya, kalender disobek kan. Sadar mereka tuh setiap hari, oh ini hari apa, ini hari apa, ini hari apa. Hari kayak begini kalau di rumah aja. Saya tanya ke Irma, ini hari apa Ir? Dia masih mikir. Apalagi ditanya tanggal berapa. Bukan karena dia penuh kekurangan, tidak. Tapi karena kita manusia sudah terhanyut. Kita lupa kita menjalani hidup ini udah kayak take it for granted. Udahlah. Jalani aja udah kayak biasa. Nikmati aja. No. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Mengevaluasi. Coba pikir apa yang kita sudah perbuat kemarin. Hari dimulai pagi. Hari diakhiri waktu kita malam. Waktu pagi kita berdoa untuk mengalami atau melakukan apa yang di depan. Tapi malam, coba waktu doa, itu kita evaluasi. Tuhan, aku sudah mengerjakan ini,
ini. Datang kepada Tuhan. Apa ini berkenan kepada Engkau Tuhan? Apakah aku masih ada di dalam jalan-Mu dan rencana-Mu? Itu menghitung hari. Karena kalau saudara sudah ada dalam Tuhan Yesus, iman sudah percaya kepada Kristus, hidupnya di tangan siapa? Di tangan Tuhan kan? Bukan di tangan kita sendiri. Dan kalau hidup di tangan Tuhan, nampak perbedaannya daripada hidup dengan kemauan kita sendiri. Nah, waktu kita hidup sehari-hari dan kita berdoa sebelum tidur, coba doa, Tuhan, kita tahu Tuhan Maha Tahu. Kitanya yang kadang lupa. Bilang lagi, Tuhan, hari ini aku sudah melakukan A, B, C, D, E, F. Kalau ada kesalahan, dosa, Tuhan ampuni. Masih dalam kelemahan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Kalau kita mengambil keputusan, Tuhan tolong. Lihat apakah keputusan yang aku ambil ini sesuai dengan kehendak-Mu dan keinginan-Mu. Kalau kita sudah punya rencana untuk hari besok, serahkan lagi Tuhan. Apakah ini rencana juga sesuai dengan kemauan-Mu di dalam hidupku? Karena itu yang tertinggi. Ajar kami menghitung hari itu, artinya mengenal keterbatasan kita dan meninggikan Dia di tempat yang seharusnya. Yaitu apa? Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Terus pencobaan persoalan kan ku bersama Yesus. Itu orang yang tahu hari-harinya di dalam tangan Tuhan. Berjalan bersama. Tapi mengevaluasi hari-hari yang kita sudah lakukan. Hari yang baru kita kerjakan. Dan hari besok yang akan kita lakukan. Itu counting our days. Number our days. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ada orang khotbah hati yang bijaksana itu jadi kayak, bijaksana apa sih? Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Itu disebutnya bijaksana kalau menurut ukuran manusia. Tapi bijaksana dalam ukuran Alkitab, firman Tuhan, kemampuan untuk mengambil keputusan yang walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu kehendak Tuhan, itu bijaksana. Kalau cuman bijaksananya kemampuan mengambil keputusan berdasarkan situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Saudara semua di sini saya percaya di atas 50% sudah bijaksana. Karena saudara yang sukses berdagang, saudara yang sukses usaha, saudara yang punya karir yang bagus. Saya yakin itu semua bisa didapat berdasarkan apa? Kebijaksanaan saudara dalam pengambilan keputusan berdasarkan situasi kondisi yang ada. Tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dikerjakan. Tapi hati yang bijaksana di sini bukan soal itu, bukan kehidupan yang sehari-hari. Ini lebih besar. Ini yang berkaitan dengan ayat 1 sampai 11 mengenai menjalani hari-hari. Mudah saja. Balik lagi, poinnya cuma satu. Kalau saudara perhatikan tadi, waktu saya bilang kapan Musa menulis ini? Waktu dia mengalami kematian dari bangsa Israel yang tiap hari ada. Karena mereka bersungut-sungut waktu Tuhan bilang masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka melihat tantangan, kesulitan di depan. Dan mereka mundur, mereka bilang nggak bisa.
Tapi justru yang Yosua dan Kaleb bilang bisa, mereka masuk ke tanah Kanaan. Apa? Iman. Balik lagi sebetulnya. Mereka dihukum karena mereka tidak punya iman percaya kepada Tuhan. Bahwa apapun yang ada di depan mereka, sekuat apapun bangsa enak yang ada di tanah Kanaan, itu tidak akan ada artinya kalau Tuhan beserta dengan mereka. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan suka. Anak-anaknya walaupun kita tahu di depan kita ini luar biasa sulitnya. Tapi kita tahu kamu datang dengan tombak dan pedang. Tapi Daud bilang aku datang dengan Tuhan semesta alam. Dan aku akan mengalahkan kau. Daud bijaksana di situ. Karena kalau dia ambil keputusan berdasarkan situasi dan kondisi. Dia tidak akan maju lawan Goliat. Karena situasi kondisi tidak berpihak kepada dia. Tapi karena dia tahu dia maju dengan siapa. Dia maju tetap. Dan dia mengalami kemenangan. Itu bijaksana, saudara. Fatsal 90 ini dibagi dalam 2 bagian besar buat saya. Bagian pertama adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagian kedua kita mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 ya. Jadi ini 17 ayat doa. Tapi ayat yang ke-12 baru Musa meminta atau memohon. Dan permohonan yang pertama menghitung hari, number our days. Kita akan lihat secara singkat sisanya ayat 13 sampai 17. Kembalilah ya Tuhan. Berapa lama lagi? Ini contoh doa orang yang merasa hidup jauh dari Tuhan ya, ditinggalkan Tuhan. Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Doa yang indah. Doa yang dimulai dengan pengagungan terhadap Tuhan dan kesadaran terhadap diri sendiri. Lalu dia baru minta. Mintanya lebih sedikit daripada dia meninggikan nama Tuhan dan siapa Tuhan. Mintanya cuma dari ayat 12 sampai 17 cuma 6 ayat aja. Dan dia bilang tadi, ajarlah kami dan seterusnya. Barusan kita baca sampai kita tutup dengan kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami. Kembalilah ya Tuhan. Saudara, kalau kita hanya mengenal Alkitab hanya sampai Taurat saja. Hanya sampai zaman Musa menulis. Berat untuk kita. Karena hidup kita akan seperti hidup bangsa Israel. Yang dihukum oleh Tuhan karena ketidakpercayaan. Dan Musa bilang, Tuhan sampai kapan? Di ayat 13, kembali Tuhan, kembali. Sayangilah kami, puaskan kami. Dan kita tahu, akhirnya Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Tidak saja menolong mereka, tapi dia hadir sebagai firman yang menjadi manusia.
yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Dan saat Yesus Kristus sudah hadir, kita yang mengalami dia, kita percaya dia bilang damai sejahtera yang kuberikan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Doa Musa akhirnya dijawab oleh Tuhan saat Yesus datang kepada manusia. Dan Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya ini. Kita sudah terima darah dan tubuhnya menjadi bagian dari hidup kita. Makanya saudara, kalau Musa bilang ajarlah kami menghitung hari. Tapi untuk kita, yang tubuh dan darah Yesus itu sudah ada di dalam hati dan iman kita. Itu kita bukan lagi waktunya ngomong ajarlah kami Tuhan. Tapi kami mau melangkah Tuhan hari-hari kami bersama dengan Engkau. Karena apa? Karena kita sudah dibeli. Kita sudah milik Tuhan lagi. Kita harus berjalan dengan Tuhan. Ya. Jangan kita cuma pintar mulut aja. Secara pengetahuan kita tahu ya kita sudah milik Tuhan. Tapi Tuhan jalan ke kanan, kita ke kiri. Tuhan jalan ke depan, kita ke belakang. Tuhan diam, kita bergerak, Tuhan diam. Mari, hati yang bijaksana adalah kembali hati yang bisa menempatkan keinginan Tuhan di atas keinginan kita semua. Mari saudara, kita sekarang akan masuk ke dalam, saya undang pemain musik maju ke depan dan kalau boleh juga para singer bantu saya nyanyi. Kita akan nyanyi lagu pujian Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa ya. Para pelayan perjamuan Tuhan juga dengan hormat saya undang ke depan. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara.
Tuhan, ini yang kami ingat setiap kami melakukan perjamuan-Mu Tuhan. Terlalu besar, terlalu mahal. Semua yang datang daripada-Mu adalah terlalu indah untuk kami alami. Tapi tetap kami boleh miliki itu semua karena kasih-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kami diselamatkan bukan karena usaha dan karena kebaikan kami, tapi karena usaha dan kebaikan Engkau Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk menjalani hari-hari yang berarti. Karena hidup kami berarti. Karena kami sudah dibeli dan dibayar dengan tunai oleh darah-Mu Yesus. Tuhan, sekali lagi kami minta, biarlah dengan tubuh dan darah yang sebentar kami nikmati, kami kembali boleh menjalani hari-hari kembali bersama dengan Engkau. Hari-hari yang damai, hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Karena kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam tuntunan-Mu Tuhan, di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara, angkatlah roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dan demikian firman Tuhan bicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti. Lalu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan satu sikap, dengan satu kepercayaan iman, bahwa hidup kita tidak sama lagi. Setelah Yesus ada di dalam kita, kita akan makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur ini tinggi di atas kepala. Penghargaan yang tidak pernah bisa menyamai harga sebuah darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Tercurah di atas kayu salib, menebus dosa kita semua. Tuhan, kembali kami datang untuk mengenang apa yang Engkau sudah lakukan. Darah-Mu yang suci, yang kudus, membersihkan dosa kami. Tapi darah-Mu juga yang berkuasa, sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya iman kepada-Mu akan meneguhkan perjalanan iman kami di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Kau setia, Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan yang senantiasa membela. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan penuh rasa syukur dan iman kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum cawan anggur ini. Amin, haleluya Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukur saudara. Keluarkan perkataan yang meninggikan Dia untuk semua yang Dia sudah perbuat. Khususnya 2000 tahun lalu, Dia yang tidak berdosa, tidak bersalah dijadikan dosa untuk menggantikan hukuman atas kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua yang sudah Kau kerjakan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih untuk perjalanan hidup yang akan kami jalani beserta dengan Engkau. Naikkan dengan penuh syukur bahwa Tuhanlah yang membuat semua yang ada dalam hidup kita berhasil sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Musa meninggikan Dia, mengenal Dia bahwa Dia Allah yang kekal,
Dari kekekalan sampai kekekalan, dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan akhir. Dialah singa dari Yehuda. Dialah gembala yang baik. Dialah kepala gereja. Dialah segalanya untuk kita. Saudara, saat kita meninggikan Tuhan sebagaimana Dia harus ditinggikan, hari-hari kita akan kita jalani dengan penuh sukacita. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu itu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar, terlalu besar. Dengan kasih Tuhan, Bapak Agus saya undang untuk berdoa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah Terima kasih ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah bukakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau telah bukakan rahasia kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi itu ya Tuhan. Dan Engkau telah memberikan pada kami jalan keluar yang begitu luar biasa ya Tuhan. Karena oleh pengorbanan Yesus di kayu salib Tuhan, kami boleh ada pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan tubuh yang dari Engkau ya Tuhan, dengan sukacita yang dari Engkau, dengan damai sejahtera yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja pada pagi hari ini ya Tuhan, yang melawat kami satu persatu ya Tuhan. Kami yang hari-hari ini ya Tuhan, yang secara dunia hidup sia-sia, tetapi begitu kami mengenal Engkau, tetapi begitu kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami menjadi sukacita, dan sampai tua pun hidup kami akan bahagia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati Bapak Revi Awandatu ya Tuhan, yang telah membukakan tabir firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati keluarganya, anaknya, dengan sukacita dari Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman-firman-Nya disampaikan, menguatkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk Ibu Gembala ya Tuhan. Berkati dia, beri kekuatan 2 kali ganda ya Tuhan. Agar semua pelayanan di tempat ini, hari lepas hari ya Tuhan, jemaat-Mu semakin berkembang dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami telah menerima firman-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Dan kami terlalu yakin Tuhan, hari ini, besok sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada hari ini juga ya Tuhan, kami akan memberikan sebagian daripada milik kami ya Tuhan. Urapi persembahan ini Tuhan akan menjadi berkat untuk pelayanan di AMS ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hambanya telah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan perkataan-perkataan berharga, dan biarlah kita semua boleh menghargainya dengan mengerjakannya di dalam hidup kita. Dan atas nama seluruh jemaat, terima kasih kami sampaikan kepada hambanya. Biarlah Tuhan sendiri yang menambahkan hikmat dan terus menyertai di dalam segala pelayanan. Dan doa persembahan tadi sudah disampaikan, dan marilah kita mempersiapkan persembahan kita ambil bagian untuk
pekerjaan Tuhan, kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang baik. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang baik. Tak kekurangan satu pun yang baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya Matahari bercahaya dan burung pun bernyanyi. Ada terang yang bersinar di balik awan yang gelap. Penuhi kerinduanmu beribu kali ganda. Semoga Tuhan beserta sampai berjumpa. Dengan tamatnya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami kembalikan pujian hormat, ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau telah mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami memiliki hati yang bijaksana dalam menapaki kehidupan ini hari lepas hari. Kami sadar kami manusia yang terbatas. Oleh karena itu, kami perlu Roh Kudus untuk terus memimpin, menuntun, mengajari kami, melindungi kami. Supaya kami terus menjaga hati kami. Tuhan, di dalam kami mengiring Engkau. Supaya dalam pelayanan kami tetap eksis ya Tuhan. Apapun keadaannya, kondisinya, kami terus memulai Engkau ya Bapa, berbakti kepadamu. Terima kasih buat hamba-Mu. Engkau sudah percayakan melayani kami. Tambahkan terus pada hamba-Mu, Pendeta Revi Apondatu Tuhan, hikmat,
kebijaksanaan, pengurapan, bahkan rahasia-rahasia firman-Mu terus dibukakan dalam pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati oleh firman-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun masalah kami, semuanya sudah terjawab oleh firman-Mu. Di hadapan kami banyak anak-anak Tuhan yang datang. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Mereka adalah generasi-generasi penerus Tuhan. Kami serahkan anak kami supaya anak ini bertumbuh dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan mereka menjadi tiang-tiang gereja di masa depan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pakai mereka di masa kecil mereka. Belah mereka ya Bapa. Bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih. Dimanapun mereka berada. Bergaul. Dimana mereka belajar. Tuhan lindungi mereka. Karena kami orang tua terbatas. Untuk memonitor mereka setiap hari. Tapi Roh Kudus yang luar biasa senantiasa membela, bahkan senantiasa menyertai mereka. Kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Tuhan, melindungi kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan darah yang kudus. Akhirnya jemaat sekalian, mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian. Rahmat anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih karunia cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta ikatan penghiburan, kekuatan dan kemenangan daripada Roh Kudus. Menyertai kita sekalian mulai pada pagi hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Amin.